Malam itu, lampu-lampu kristal ballroom hotel megah memantulkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Para tamu reuni tertawa dan bercakap-cakap. Namun di tengah kemewahan itu, Alia melangkah masuk dengan tenang, blus putih sederhana dan rok pastel panjang menambah kesan anggun yang natural. Tiba-tiba, suara sinis memecah keramaian. Citra, dengan gaun merah ketat dan sepatu hak tinggi yang berkilau, menatap Alia sambil tersenyum dingin. "Suamimu pasti supir, kok nggak diajak?" bentaknya, menunjuk ke arah wajah Alia. Kedua temannya tertawa kecil, membuat kepala Alia menunduk sesaat, namun matanya tetap menyimpan kilau keteguhan. Momen itu menjadi titik awal malam yang penuh kejutan, di mana keanggunan sederhana bertemu dengan ejekan, dan rahasia-rahasia masa lalu perlahan mulai terbuka di tengah gemerlap lampu hotel. Sore itu, langit Jakarta tampak memerah, seolah menyimpan cerita yang menunggu untuk terungkap. Di sebuah rumah sederhana namun rapi di pinggiran kota, seorang wanita berusia 25 tahun bernama Alia duduk di ruang tamu sambil memandangi undangan reuni sekolah yang baru saja ia terima pagi tadi. Tangan kirinya meremas kertas undangan itu, sementara tangan kanannya mengusap pelan pinggiran amplop yang sudah sedikit lecek karena terlalu sering ia bolak-balik pegang sejak pagi. Reuni itu digelar di Hotel Ardana Grand, sebuah hotel mewah bertingkat yang terkenal sebagai tempat acara besar, pernikahan, dan pertemuan bisnis para eksekutif. Alia sebenarnya ingin mengabaikan undangan itu. Bukan karena ia tidak suka bertemu teman lama, tetapi karena masa sekolahnya tidak selalu meninggalkan kenangan indah. Ada satu orang yang membuatnya selalu ragu untuk hadir di acara seperti itu. Citra, teman lamanya yang selalu membanggakan dirinya dan meremehkan orang lain. Citra adalah tipe perempuan yang hidupnya terlihat sempurna di media sosial. Suami mapan, gaya hidup glamor, dan pekerjaan yang selalu ia pamerkan. Di masa sekolah dulu, ia sering mempermalukan Alia di depan teman-teman hanya karena Alia memakai seragam yang mulai memudar atau sepatu yang pernah sobek. Alia ingat betul bagaimana Citra pernah tertawa terbahak-bahak ketika melihat Alia datang terlambat, karena harus membantu ibunya berjualan di pasar lebih dulu. Namun hari ini ada satu hal yang membuat Alia berpikir lama. Dia sudah bukan Alia yang sama. Hidup Alia sudah jauh berubah sejak menikah. Meski ia dan suaminya tidak pernah memamerkan apapun. Suaminya, Raka, adalah sosok sederhana yang tidak suka publikasi, tetapi diam-diam merupakan pemilik Hotel Ardana Grand, tempat acara reuni itu akan digelar. Raka selalu menjaga identitasnya dan tampak seperti pegawai biasa jika keluar rumah, bahkan sering memakai pakaian polos agar tidak menarik perhatian. "Yakin kamu mau datang?" tanya Raka sambil berdiri di ambang pintu dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Alia mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. "Aku belum tahu. Tapi, mungkin ini saat yang tepat. Aku ingin lihat apakah mereka masih sama seperti dulu." Raka tersenyum lembut. "Kalau kamu mau datang, aku antar. Kita datang bareng." Alia menggeleng cepat. "Tidak. Justru, aku ingin datang sendiri." Raka duduk di sampingnya, meletakkan cangkir di meja. "Kenapa?" Alia mengambil napas panjang. "Kalau aku datang sama kamu, mereka pasti langsung bersikap manis. Bukan karena mereka menghargai aku, tapi karena statusmu. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar tulus." Raka menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hati istrinya. "Kamu yakin?" Alia mengangguk pelan. "Aku ingin menghadapi masa sekolahku sendiri." Raka tersenyum kecil, meski terlihat ada kekhawatiran yang ia sembunyikan. "Baik, tapi aku tetap ada di sana. Dari jauh, aku perhatikan kamu. Lagi pula itu hotelku," katanya sambil terkekeh. Alia menatap suaminya dengan tatapan lembut sekaligus geli. Iya. Pemilik hotel tetap harus memastikan semuanya berjalan lancar, kan?" Sore makin gelap. Alia beranjak berdiri dan pergi ke kamar untuk memilih pakaian. Ia tidak ingin tampil berlebihan. Hanya memakai blus putih sederhana dan rok pastel panjang yang membuatnya terlihat anggun tanpa mencolok. Rambut hitamnya ia ikat setengah, dan sedikit lip balm menghiasi bibirnya. Tidak ada make up tebal, tidak ada perhiasan mencolok. Alia ingin datang sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai istri pemilik hotel. Di meja rias, Alia menatap bayangan dirinya. "Aku sudah cukup kuat," bisiknya pada diri sendiri. "Aku tidak perlu membuktikan apapun." Ketika jam menunjukkan pukul 7 malam, Alia mengambil tas kecilnya dan keluar rumah.
Di luar, udara malam cukup sejuk. Suara motor lewat, lampu-lampu kota yang mulai menyala, dan hiruk-pikuk kecil dari tetangga yang baru pulang kerja mengiringi langkah Alia menuju pangkalan ojek online. Ia sengaja tidak memakai mobil pribadi. Ia ingin datang dengan cara paling sederhana. Beberapa menit kemudian, ia sudah berada di atas motor, melaju menuju hotel besar yang menjulang megah di tengah kota. Semakin dekat, jantung Alia semakin berdebar. Bukan karena takut, tetapi karena ada perasaan aneh yang membuat dirinya gelisah. Sebuah campuran antara keberanian dan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ketika motor berhenti di depan hotel, Alia menatap bangunan megah itu dengan hembusan napas panjang. Lampu-lampu kristal di lobi memantulkan cahaya emas yang hangat. Para tamu berdatangan dengan pakaian formal, dan musik lembut terdengar dari dalam ballroom tempat reuni digelar. Alia melangkah masuk, dan dari sinilah semuanya dimulai. Begitu Alia melangkah masuk lobi hotel, aroma parfum mewah dan lantai marmer berkilau langsung menyambutnya. Ia menarik napas perlahan, mencoba menenangkan degup jantungnya yang tak mau bekerja sama. Meski ia sering datang ke hotel ini sebagai istri pemilik, namun malam ini terasa berbeda. Malam ini ia datang bukan sebagai seseorang yang memiliki akses penuh ke segala sudut bangunan megah tersebut, melainkan sebagai tamu reuni yang mungkin akan kembali menelusuri jejak masa sekolah yang dulu sering membuatnya tersudut. Alia berjalan melewati deretan sofa kulit coklat muda dan chandelier besar yang menggantung tinggi di langit-langit. Para resepsionis yang mengenalnya dengan baik sekilas memberikan senyum sopan. Namun Alia hanya membalas dengan anggukan tipis. Ia tidak ingin menarik perhatian siapapun. Ia ingin malam itu berjalan natural seperti tamu lain pada umumnya. Langkahnya membawa Alia menuju ballroom besar tempat reuni berlangsung. Dari luar, ia sudah mendengar suara musik ubeat dan gelak tawa banyak orang. Begitu ia membuka pintu, suara ramai itu langsung menyergap pendengarannya. Ballroom itu luas, dihiasi lampu gantung kristal yang memantulkan cahaya keemasan. Meja-meja bundar tertata rapi dengan taplak putih, sementara di tengah ruangan terdapat panggung kecil dengan layar LED yang menampilkan tulisan. Reuni Akbar Angkatan 2016, kembali bersama, kembali tertawa. Alia tersenyum kecil melihat kalimat itu. Ia tahu tidak semua orang datang untuk tertawa. Ada beberapa yang datang untuk pamer, ada yang ingin bernostalgia, dan ada juga yang sekadar ingin melihat apakah hidup orang lain lebih baik atau lebih buruk dari miliknya. Alia melangkah beberapa langkah ke dalam ruangan. Beberapa mantan teman sekelas yang melihatnya datang langsung memberikan senyum ramah. Alia, lama nggak ketemu? Hai, Alia, kamu makin cantik. Alia membalas sapaan itu dengan ramah. Ia tahu sebagian dari mereka tulus, sebagian hanya basa-basi. Namun ia tetap menghargainya. Tidak ada gunanya membedakan siapa yang benar-benar peduli atau tidak. Malam ini, ia hanya ingin menikmati waktu. Namun, tak butuh waktu lama sampai mata Alia menemukan sosok yang sejak pagi sudah menghantui pikirannya. Citra. Citra berdiri bersama dua temannya, mengenakan gaun merah ketat yang mencolok dan sepatu hak tinggi yang berkilau. Rambutnya disanggul elegan dan riasannya tampak sempurna. Ia tampak seperti seseorang yang siap menjadi pusat perhatian, dan mungkin memang itu tujuannya. Ketika matanya akhirnya bertemu dengan Alia, senyum di wajahnya muncul, tetapi bukan senyum hangat. Senyuman itu lebih seperti tatapan evaluatif. Mengamati. Menghakimi. Citra berbisik sesuatu pada dua temannya, dan mereka bertiga langsung menoleh ke arah Alia sambil tertawa kecil. Alia menelan ludah. Luka lama yang sudah ia coba kubur perlahan muncul kembali. Namun ia tetap berjalan dengan postur tegap, tidak ingin menunjukkan bahwa tatapan mereka mengganggunya. Saat ia hendak menuju meja minuman, suara yang sangat ia kenal menyapa dengan nada terlalu lantang. Alia datang juga kamu? Alia berhenti. Suara itu seperti sengatan listrik. Ia berbalik pelan. Dan benar saja, Citra sedang melambaikan tangan seolah mereka adalah sahabat karib yang sudah lama tak bertemu. Tatapannya menelusuri penampilan Alia dari atas ke bawah. Matanya berhenti cukup lama di blus putih sederhana dan rok pastel yang Alia kenakan. Wow, ujar Citra dengan nada manis palsu. Kamu tampil sederhana sekali ya malam ini. Alia tersenyum tipis. Aku cuma ingin nyaman. Oh, iya, jawab Citra sambil mengangguk dramatis. Cocok kok. Kamu memang dari dulu suka yang simple-simple.
Dua temannya terkekeh kecil. Alia menahan diri untuk tidak menghela napas. Ia tahu Citra belum selesai. Ia tahu betul pola lamanya. Dan benar saja, setelah menatap sekeliling seolah memastikan tidak ada orang penting yang memperhatikan mereka, Citra bertanya, dengan suara yang lebih keras dari seharusnya. Oh iya, kamu datang sendiri? Suamimu mana? Jangan-jangan, dia supir ojek ya? Makanya kamu naik motor tadi. Beberapa kepala langsung menoleh. Alia membeku sejenak. Citra menyilangkan tangan, tatapannya penuh kemenangan. Nggak apa-apa loh. Kerja jadi supir juga halal. Aku cuma penasaran, kok nggak diajak? Takut malu ya? Atau, dia lagi kerja narik penumpang? Tawa kecil teman-temannya pecah. Alia mengembuskan napas pelan. Di dalam dirinya ada rasa panas, tetapi ia berusaha tampil tenang. Itu bukan pertama kalinya Citra meremehkannya. Namun malam ini, Citra lebih sengaja membuatnya terdengar kecil dan miskin. Alia menatap Citra dalam-dalam. Aku datang sendiri karena aku mau. Itu saja. Oh, gitu ya. Citra mendekat, senyumnya lebar. Kirain, karena suamimu nggak punya waktu atau nggak punya mobil buat nganter. Alia tetap diam. Citra tersenyum miring, seolah ia baru saja memenangkan pertandingan. Ia tidak sadar, pertandingannya bahkan belum dimulai. Citra masih berdiri di depan Alia dengan senyum miring yang seolah menunggu reaksi. Seperti biasanya, ia ingin melihat Alia jatuh, merasa kecil, merasa tidak selevel dengannya. Dari dulu, itu adalah kesenangan terselubung Citra. Jika dulu Alia hanya bisa menunduk dan menerima semua hinaan itu, kini ia sudah bukan gadis sekolah yang tak berdaya. Tapi meski begitu, ucapan Citra tetap saja menyengat. Seperti membuka kembali luka lama yang belum benar-benar sembuh. Alia menarik napas dalam, menatap wajah Citra dengan tenang. Citra, ujarnya pelan namun jelas, aku datang untuk reuni, bukan untuk adu nasib. Oh, aku juga, jawab Citra sambil tertawa manis. Tapi kamu tahu kan, reuni itu tempat lihat perkembangan teman-teman lama. Jadi wajar dong kalau aku penasaran. Apalagi kamu datang naik motor. Kirain kamu, ya, masih seperti dulu. Kamu maksudnya seperti apa? Alia bertanya tanpa emosi. Citra mendekat sedikit, suaranya merendah namun cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitar mereka. Ya seperti anak yang gak punya apa-apa. Yang dari dulu, hidupnya sederhana banget. Tawa kecil terdengar lagi dari dua temannya. Alia menunduk sesaat, bukan karena kalah, tetapi karena mencoba menjaga hatinya agar tetap tenang. Seluruh situasi ini rasanya seperti kembali ke masa SMA, ketika ia sering menjadi sasaran komentar pedas Citra, hanya karena penampilan, ekonomi keluarga, atau hal-hal sepele yang sebenarnya tidak penting. Namun sebelum Alia sempat menjawab, seorang mantan teman sekelas bernama Mira datang menyela dengan wajah antusias. Hai Alia, aduh aku nggak lihat kamu tadi. Kamu cantik banget malam ini. Serunya sambil memeluk Alia cepat. Alia tersenyum tulus. Mira adalah salah satu dari sedikit orang yang selalu baik padanya di sekolah. Melihatnya memberi semangat kecil yang membuat Alia merasa tidak sepenuhnya sendirian. Namun momen hangat itu langsung dipotong oleh suara Citra yang terdengar sok prihatin. Mira, kamu tahu nggak? Alia tadi datang naik motor. Kayaknya dianterin ojek. Deh, katanya sambil mengangkat alis dramatis. Makanya aku tanya suaminya mana. Aku kira supir. Mira memutar mata, jelas tidak terkesan. Cit, apa hubungannya? Orang datang naik motor itu biasa. Tapi, ini acara di hotel mewah. Citra membalas sambil menatap sekeliling. Masa datang naik motor? Kayak kurang, pantas aja. Alia menelan ludah, berusaha menahan diri. Beberapa orang lain mulai memperhatikan, meski tidak berani ikut campur. Dari jauh, Alia menangkap beberapa bisik-bisik kecil yang membuat dadanya terasa berat. Mira mencondongkan tubuh. Suaranya rendah namun tegas. Citra, kamu keterlaluan. Keterlaluan apa? Citra tertawa kecil. Aku cuma nanya. Kan wajar. Aku kerlos sama Alia. Mana tahu suaminya kerja keras jadi supir. Jadi nggak bisa datang. Kita harus menghargai profesi orang, kan? Katanya dengan nada dibuat-buat baik.
Alia tahu Citra sedang memainkan Citra, wanita baik hati, padahal ucapannya jelas menyindir. Ia berusaha menjaga postur tubuhnya agar tetap tegak, meski hatinya bergejolak. Citra, Alia akhirnya berkata, aku tidak merasa perlu menjelaskan bagaimana aku datang atau apa pekerjaan suamiku. Itu bukan urusanmu. Citra tersenyum lebar, senyum yang terlihat lebih seperti tantangan. Wah, Alia sekarang berani ngomong ya. Dulu kamu cuma diam kalau aku ngomong. Kemajuan, kemajuan. Alia tidak menanggapi. Ia melangkah pergi menuju meja minuman, meninggalkan Citra yang masih memperhatikan setiap langkahnya. Mira mengikuti dari belakang, menatap Citra dengan tatapan tidak suka. Ketika mereka sampai di meja minuman, Alia menuangkan jus jeruk ke gelas sambil menarik napas pelan berulang-ulang. Tubuhnya terasa hangat, bukan karena suhu ruangan, tetapi karena menahan kesal dan malu yang dipaksa muncul oleh hinaan seseorang yang seharusnya sudah tidak memiliki tempat di hidupnya. Mira berdiri di sampingnya. Alia, jangan dengerin omongan dia. Dari dulu mulutnya kayak gitu. Aku tahu, jawab Alia sambil tersenyum kecil. Aku cuma nggak menyangka dia masih sama. Orang kayak dia sulit berubah. Mira menghela napas. Tapi kamu kuat. Kamu beda. Kamu punya hidup yang jauh lebih baik sekarang. Alia menatap Mira seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun ia menahan diri. Raka, suaminya, selalu meminta agar identitasnya tidak diumbar. Alia tidak ingin menjadi tipe orang yang membalas hinaan dengan pamer. Ia ingin semua berjalan natural, tanpa membuka jati diri suaminya sebagai pemilik hotel ini, setidaknya belum saatnya. Ia meminum sedikit jusnya, mencoba menenangkan diri. Namun dari kejauhan, ia melihat Citra kembali menatapnya sambil berbisik ke teman-temannya, lalu tertawa. Tatapan itu seperti mengatakan, kita belum selesai. Alia menundukkan kepala sedikit. Ia tahu, malam ini akan lebih panjang dari yang ia kira. Yang tidak ia tahu adalah bahwa seseorang sedang memperhatikannya dari sisi ruangan. Seseorang yang diam-diam menyimpan rasa khawatir dan kesiapan untuk ikut campur jika keadaan makin parah. Seseorang bernama Raka. Alia berdiri di dekat meja minuman sambil memutar gelas jus jeruk di tangannya. Ia mencoba menjaga senyum, meski hatinya masih terpengaruh oleh hinaan Citra. Suara ramai dari panggung dan meja-meja tamu seolah hanya menjadi latar samar yang tidak mampu mengusir suara tawa sinis yang barusan Citra lontarkan. Mira berdiri di sampingnya, tampak masih jengkel. Aku benar-benar nggak ngerti sama Citra. Sudah bertahun-tahun. Tapi tetap aja mulutnya itu, aduh. Mira geleng-geleng sambil meminum mocktailnya. Alia mencoba tersenyum. Sudahlah, Mi. Aku juga udah kebal sebenarnya. Dari tadi kamu kelihatan nahan diri. Mira menatapnya serius. Tapi Alia, kamu nggak sendirian loh sekarang. Kamu punya suami yang jelas sayang sama kamu. Kamu berhak dihargai. Alia mengangguk pelan. Ia tahu itu. Tapi ada sesuatu dalam dirinya yang menahan untuk membalas. Sejak menikah dengan Raka, ia belajar tentang kesabaran dan memilih waktu yang tepat untuk berbicara. Dan selama ini, ia selalu menjaga privasi suaminya. Raka bukan tipe pria yang suka dipamerkan, apalagi jadi bahan omongan. Namun dalam hati kecilnya, Alia sadar, jika ia ingin menghentikan Citra, cepat atau lambat ia harus bersuara. Atau membiarkan kenyataan berbicara sendiri. Suasana ballroom mulai lebih ramai ketika MC mengumumkan sesi ramah tamah bebas. Orang-orang mulai bergerak, saling menyapa, saling foto, saling tertawa. Alia berusaha mengalihkan fokusnya dengan berbincang dengan beberapa teman lama yang benar-benar ramah. Namun ia tetap merasakan tatapan Citra menusuk dari kejauhan. Tak lama kemudian, Mira menepuk bahunya pelan. Aku sebentar ya, Alia. Aku ketemu seseorang yang mau aku samperin. Alia mengangguk. Iya, nggak apa-apa. Begitu Mira pergi, Alia berdiri sendiri di dekat meja minuman. Ia mengatur napas, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangannya langsung terganggu oleh suara langkah kaki yang sudah ia kenal. Tanpa perlu menoleh, ia tahu siapa yang datang. Cekah. Alia. Alia, suara itu melengking kecil, seperti seseorang yang sedang menahan tawa. Kamu dari tadi sendirian banget ya? Suamimu nggak ada yang ngabarin? Atau, memang kamu datang tanpa restu dia? Alia memutar tubuh pelan,
tak ingin terlihat terganggu. Aku datang karena aku mau. Udah aku bilang tadi. Citra menyilangkan tangan, matanya menyapu Alia dari ujung rambut sampai ujung kaki seperti orang yang sedang menilai barang murahan. Tapi kalau suamimu beneran peduli sama kamu, harusnya dia nggak biarin istrinya datang sendiri naik ojek. Kasihan loh kamu. Tadi aku lihat sendiri. Helm kamu sampai miring waktu turun. Kayak, bukan istri orang berada. Alia menahan napas. Suara tawa kecil dari dua teman Citra yang kembali muncul di belakangnya membuat suasana jadi semakin memanas. Namun sebelum Alia sempat mengatakan apapun, Citra mendekat sedikit dan berkata dengan volume yang sengaja dibuat lebih keras, memastikan beberapa orang lain bisa mendengar. Jujur ya, Alia, aku dulu kira kamu bakal nikah sama orang biasa-biasa aja. Tapi ternyata kamu bahkan gak bisa buktiin apa-apa soal suamimu. Jangan-jangan, suamimu cuma bilang punya bisnis, tapi aslinya, supir taksi. Tawa kecil terdengar lagi. Beberapa kepala mulai menoleh ke arah mereka. Alia menghela napas panjang, mencoba menahan diri. Namun kali ini, luka yang Citra buka terlalu dalam. Kata-katanya sudah menyerempet harga diri. Tidak hanya dirinya, tetapi juga suaminya. Seseorang yang selalu memperlakukannya dengan cinta dan penuh hormat. Alia menatap Citra dalam-dalam. Citra, kamu bicara seperti kamu tahu hidupku. Padahal kamu bahkan gak tahu apapun. Citra tersenyum sombong, dagunya terangkat sedikit. Kalau kamu memang punya hidup yang bagus, kamu udah tunjukin dari tadi. Tapi, sampai sekarang aku belum lihat bukti apa-apa. Alia menatapnya tajam. Bukti? Untuk membuktikan hidupku pada kamu? Buat apa? Citra mengangkat bahu santai. Ya, namanya reuni. Tempat pamer pencapaian. Semua orang nunjukin peningkatan. Masa kamu nggak ada? Saat itu, Alia hampir membalas. Kata-kata sudah siap di ujung lidahnya. Ia ingin mengatakan, suamiku pemilik hotel ini. Ia ingin menghentikan hinaan Citra dengan kenyataan telak yang tidak terbantahkan. Namun sebelum kata-kata itu keluar, seseorang menyentuh pundaknya dengan lembut. Alia menoleh. Mata coklat hangat itu langsung membuat dadanya tenang. Raka. Suaminya berdiri di sana, mengenakan kemeja hitam rapi dengan postur santai namun berwibawa. Ia menatap Alia dengan senyum lembut. Senyum yang hanya ia tunjukkan pada istrinya. Aku cari kamu dari tadi, ucap Raka pelan. Alia terkejut. Raka? Aku kira kamu di lantai atas. Aku di sini, jawab Raka, tatapannya penuh arti. Citra menatap Raka dari ujung rambut hingga sepatunya, ekspresinya berubah bingung. Ia jelas tidak mengenali pria ini, apalagi menghubungkannya dengan status pemilik hotel. Halo? Sapa Citra dengan senyum menggoda yang ia gunakan untuk menyapa pria yang ia anggap layak. Kamu suaminya Alia ya? Kerja di mana? Supir? Raka memandang Citra dengan senyum kecil. Nanti saya jawab. Lalu ia mengulurkan tangan pada Alia dan berkata penuh ketenangan. Sayang, ikut aku sebentar. Alia merasakan hatinya berdebar. Citra menatap mereka dengan bingung. Ia tidak tahu bahwa malam itu, dirinya lah yang akan pucat tak terkata. Alia memandang Raka dengan mata yang sedikit membesar ketika suaminya menggenggam tangannya dan berkata dengan suara yang hangat namun tegas. Sayang, ikut aku sebentar. Ruangan seolah terdiam untuk Alia. Suara tawa dari para tamu, denting gelas, musik lembut, semuanya terasa memudar. Yang ia rasakan hanya kehangatan genggaman Raka dan ketenangan yang selalu datang ketika pria itu ada di sisinya. Namun tidak demikian bagi orang lain. Terutama Citra. Wanita itu, yang sedari tadi berdiri dengan dada membusung dan lidah tajam penuh cemooh, kini menatap Raka dan Alia dengan kebingungan yang tak bisa ia sembunyikan. Keningnya berkerut dalam, bibirnya sedikit terbuka. Tatapan matanya bergerak cepat antara wajah Alia dan Raka, seolah mencoba memahami potongan puzzle yang selama ini tidak ia ketahui. Sayang? Ulang Citra pelan, suaranya tercekat. Alia, dia, memanggil kamu, sayang. Alia tidak menjawab. Raka pun tidak menoleh ke Citra. Ia tetap fokus pada Alia, seolah hanya istrinya yang ada di ruangan itu. Alia, ujar Raka lebih lembut, kamu nggak apa-apa. Alia mengangguk kecil,
Meski sebenarnya hatinya masih terasa perih akibat hinaan Citra sepanjang malam. Tetapi genggaman Raka membuatnya merasa aman. Dilindungi. Dihargai. Raka kemudian menepuk punggung tangan Alia dengan ibu jarinya. Gestur kecil yang hanya dilakukan ketika ia benar-benar khawatir pada istrinya. Sementara itu, Citra mulai menunjukkan tanda-tanda gelisah. Ia mundur setengah langkah, kedua tangannya mengepal, tubuhnya tegang. Teman-temannya yang tadi ikut tertawa kini hanya menunduk canggung, tak berani bersuara. Maaf, Citra mencoba berbicara, namun suaranya bergetar. Kalian kenal, dekat? Raka barulah menoleh, menatap Citra sebentar, dengan ekspresi datar, dingin, dan tajam. Tatapan yang tidak mengarah pada musuh, tetapi pada seseorang yang tidak pantas menghabiskan waktunya. Ini istriku, jawab Raka singkat. Ada masalah. Jawaban itu membuat seluruh udara di sekitar Citra seakan lenyap. Istrimu? Ulang Citra nyaris berbisik, wajahnya memucat drastis. Raka tidak memberikan kesempatan untuk mengulang-ulang pertanyaan itu. Ia merangkul bahu Alia, memutarnya sedikit, dan mengajaknya berjalan menuju area tengah ruangan, di mana cahaya lampu lebih terang dan para panitia reuni sedang berkumpul. Setiap langkah Raka membuat perhatian orang-orang tertuju padanya. Wajar saja, karena sosoknya dikenal luas. Pandangan penasaran dan bisikan mulai muncul. Itu kan Raka Pratama? Pemilik hotel ini? Gila, dia ada di sini. Dia sama siapa? Itu Alia, kan? Alia menunduk sedikit karena gugup, tetapi Raka mempererat rangkulannya seolah berkata tanpa suara, "Jangan takut, aku di sini." Namun Citra justru merasakan sensasi sebaliknya. Ia seperti kehilangan keseimbangan. Seperti lantai di bawah kakinya bergerak dan akan runtuh kapan saja. Tangan yang sejak tadi ia gunakan untuk memamerkan perhiasan kini bergetar begitu kuat. Bagaimana bisa? Alia? Alia yang ia hina sebagai wanita miskin? Alia yang ia bilang naik ojek? Alia yang ia tertawai karena dikira punya suami supir? Bagaimana mungkin? Dia adalah istri dari pemilik hotel tempat mereka berdiri saat ini? Citra menelan ludah keras-keras. Rasanya pahit, getir, dan menusuk hingga ke perut. Di tengah kepanikan itu, Citra otomatis mengikuti langkah Alia dan Raka dari belakang, meski tidak diundang. Ia hanya ingin memastikan bahwa apa yang baru saja ia dengar bukan salah paham besar. Namun semakin dekat ia mengikuti, semakin jelas pula kenyataannya. Ketika panitia reuni melihat kedatangan Raka, mereka langsung berdiri dan menunduk hormat. Selamat malam, Pak Raka. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, Pak. Kami tidak menyangka Bapak bisa datang. Raka hanya mengangguk sopan. Saya hanya ingin menemani istri saya sebentar. Kata itu, istriku. Seperti tamparan keras bagi Citra. Ia merasakan lututnya goyah, hingga harus memegang meja terdekat agar tidak jatuh. Napasnya mulai naik turun. Pipinya memerah lalu memucat kembali. Alia yang melihatnya hanya menatap sebentar tanpa emosi. Bukan balas dendam, bukan kepuasan, melainkan kelelahan yang selama ini ia pendam. Citra membuka mulut, hendak berkata sesuatu, tetapi suaranya tidak keluar. Di saat itulah panitia reuni menawarkan mikrofon kepada Raka. Pak Raka, kalau Bapak berkenan, kami sangat terhormat jika Bapak bisa memberikan sedikit sambutan. Ruangan langsung hening. Citra menatap Raka seperti seseorang yang baru saja melihat hantu. Raka tersenyum tipis. Baik, saya akan bicara sedikit. Alia memegang tangannya, ragu. Raka, kamu yakin? Raka membungkuk sedikit, menatap mata istrinya. Aku mau semua orang tahu siapa kamu, dan bagaimana kamu seharusnya diperlakukan. Alia terdiam, hampir terisak. Citra, yang mendengar itu, merasa seluruh darahnya menghilang dari tubuhnya. Tangannya kembali bergetar hebat. Jantungnya berdetak tak karuan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Citra takut. Takut pada kebenaran. Takut pada kenyataan. Takut pada harga dirinya yang sebentar lagi akan hancur total. Yang ia tahu hanyalah satu. Kejatuhannya baru saja dimulai. Ballroom mendadak hening ketika Raka melangkah naik ke panggung kecil di tengah ruangan. Lampu sorot otomatis mengikuti gerakannya,
membuat seluruh perhatian tamu reuni tertuju hanya padanya. Para panitia menunduk hormat, sementara para tamu mulai saling berbisik penuh rasa kagum dan heran. Alia berdiri sedikit di belakang, di tepi panggung, masih memegang pergelangan tangan Raka sebelum akhirnya melepasnya, memberi ruang bagi suaminya untuk berbicara. Meski begitu, ia tetap menatapnya dengan perasaan bangga dan sedikit gugup. Ia tahu Raka bukan tipe pria yang suka muncul di depan umum tanpa alasan penting. Dan malam ini, alasannya adalah dirinya. Sementara itu, tidak jauh dari sana, Citra berdiri terpaku seperti patung. Ia memegang dadanya yang berdebar kacau, wajahnya pucat, mulutnya terbuka setengah tetapi tak mengeluarkan suara. Semua tatanan make-up mewahnya terlihat sia-sia. Kilau keangkuhannya padam digantikan kepanikan yang tak mampu ia sembunyikan. Raka mengambil mikrofon dari panitia, lalu menatap seluruh ruangan dengan ketenangan khas seorang pemimpin besar. Suaranya jernih, stabil, dan menguasai suasana. "Selamat malam semuanya," ucapnya. "Selamat malam," jawab sebagian kecil tamu, masih terpukau. Raka melanjutkan, "Terima kasih untuk undangannya. Sebenarnya, saya tidak merencanakan hadir malam ini. Tapi ketika istri saya bilang bahwa ia ingin datang reuni, saya memutuskan menyusul." Bisikan-bisikan kecil kembali terdengar. "Istrinya? Alia, kan? Masya Allah, pantesan dia datang sendiri tadi. Cuma Raka Pratama yang bisa bikin acara mewah serasa kecil." Citra meremas jemarinya, hampir tanpa sadar. Rasanya tubuhnya seperti ditolak bumi. Raka menoleh sebentar ke arah Alia, dan ekspresi matanya melembut seketika. "Saya rasa beberapa dari kalian sudah mengenal istri saya sejak sekolah." Alia menunduk. Tidak tahu apakah harus tersenyum, malu, atau terharu. "Tapi mungkin, tidak semua mengenal siapa dirinya sekarang," lanjut Raka. Nada ini membuat suasana berubah signifikan. Semua telinga fokus. Semua mata tertuju. Termasuk sepasang mata milik Citra yang kini dipenuhi ketakutan. Raka mengambil napas tipis sebelum berkata dengan suara yang lebih tegas. "Istri saya, Alia, adalah orang yang sangat saya hormati. Dia bijaksana, penyayang, sopan, dan salah satu orang paling rendah hati yang pernah saya temui." Alia menutup mulutnya menahan emosi. Kata-kata Raka seperti menenangkan seluruh luka yang tadi ia tahan. Citra justru semakin tercekik oleh kenyataan itu. Tapi, Raka melanjutkan, membuat seluruh ruangan menahan napas. "Saya dengar, dan saya lihat sendiri, bahwa malam ini ada seseorang yang mencoba merendahkan istri saya." Ruangan tiba-tiba dingin. Beberapa orang mulai melirik-lirik sekitar, sebagian lainnya menatap Citra tanpa malu-malu. Citra menggeleng pelan. Jangan ke aku, jangan disebut," gumamnya panik. Namun Raka tidak menyebut nama siapapun. Ia hanya menatap ke arah tempat Citra berdiri dengan pandangan yang sangat jelas. Cukup jelas untuk membuat siapapun paham siapa yang ia maksud. "Saya tidak tahu apa yang membuat seseorang merasa berhak merendahkan orang lain," ucap Raka, tenang namun tajam. "Mungkin karena mereka merasa lebih kaya, lebih sukses, atau merasa hidup mereka paling sempurna." Citra menutup mulut, tubuhnya bergetar. "Tapi," Raka menekankan, "ketika seseorang merendahkan istri saya, sama artinya mereka merendahkan saya." Bisikan langsung meledak. "Hah? Astaga! Berani sekali orang itu. Itu berarti Citra menghina bosnya sendiri." Citra hampir tersungkur. Tangannya terangkat menutupi wajah. Ia benar-benar tidak tahu bahwa pria yang ia hina secara tidak langsung selama ini adalah atasan tertinggi di tempat ia bekerja. Raka melanjutkan tanpa memandangnya lagi. "Saya ingin kalian tahu sesuatu." Ia memandang Alia, kemudian kembali ke para tamu. Alia tidak pernah pamer, tidak pernah mencari perhatian. Bahkan ketika dia bisa saja datang dengan mobil mewah atau dikawal staf, dia memilih untuk datang seperti tamu biasa. Alia berkedip cepat, air mata mulai memenuhi pelupuk matanya. Itu karena dia tidak pernah mengukur nilai manusia dari pakaian, kendaraan, atau jabatan, lanjut Raka. "Dan sejujurnya, saya rasa banyak dari kita perlu belajar dari sikap itu." Ruangan kembali hening. Tidak ada satupun tamu yang berani mencela ucapan itu. Mereka merasa tertampar.
Bahkan mereka yang tidak ikut menghina Alia pun merasa tersindir, karena tahu betapa seringnya mereka menilai orang dari penampilan luar. Raka menghela napas, lalu berkata dengan lembut, "Saya mencintai istri saya. Dan saya tidak akan diam ketika dia diperlakukan tidak pantas." Setelah itu, Raka mengembalikan mikrofon kepada panitia. Tepuk tangan pun pecah, keras, panjang, dan penuh kekaguman. Alia meneteskan air mata haru. Ia menutupi bibirnya, lalu melangkah cepat ke Raka. Suaminya langsung merengkuh bahunya, membiarkannya menangis sebentar di dadanya. Namun di sisi lain, Citra tidak ikut tepuk tangan. Ia berdiri kaku. Puc! Gemetar. Hatinya seakan ditarik keluar dari tubuhnya. Ia baru sadar satu hal. Ia tidak hanya menghina Alia. Ia menghina istri dari bosnya sendiri. Pemilik hotel tempat ia bekerja. Dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Tepuk tangan masih menggema di seluruh ballroom ketika Raka turun dari panggung. Namun bagi sebagian orang, terutama Citra, suara itu lebih mirip deru petir yang memukul telinganya tanpa henti. Citra merasa dunia seakan menyusut, mencekiknya dari segala arah. Rasanya seperti seluruh ruangan menatapnya dengan satu kesimpulan. Dia sudah menghancurkan hidupnya sendiri. Namun meski banyak pasang mata menatap Citra, fokus utama ruangan justru tertuju pada Alia yang baru saja dipeluk Raka. Wanita itu terlihat masih terharu. Kedua matanya sedikit sembab, tetapi auranya berbeda dari sebelumnya. Lebih kuat, lebih dihormati. Dan itulah yang membuat Citra semakin kecil. Raka melepaskan pelukannya perlahan, mengusap pipi Alia yang masih basah dengan lembut. "Kamu nggak apa-apa?" Alia mengangguk pelan, meski napasnya masih tersendat. "Terima kasih. Aku nggak nyangka kamu bakal ngomong sejauh itu." Raka tersenyum kecil. "Aku cuma bilang hal yang harus dikatakan dari awal." Ucapan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Alia merasakan sesuatu yang menghangatkan seluruh hatinya. Pengakuan, perlindungan, dan cinta yang nyata. Namun di sisi ruangan lain, Citra berusaha menyelinap pergi, menunduk sedalam mungkin meski kakinya bergetar. Ia ingin menghilang, atau kalau bisa, membalik waktu. Tapi langkahnya terhenti ketika dua tamu wanita menghampirinya. "Cit, kamu gila ya tadi?" bisik salah satu dengan nada geli yang dibuat-buat. "Iya, kok bisa sih kamu hina Alia? Dia kan istri." "Sudah!" Citra hampir berteriak, membuat keduanya mundur selangkah. Hatinya kacau. Napasnya pendek. Ia merasa kulitnya panas, bukan karena marah kepada mereka, tapi karena rasa malu yang begitu besar, lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan. Ia memeluk tas kecilnya erat-erat, lalu menunduk semakin rendah. Aku nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu." "Ya salah kamu sendiri," gumam wanita itu sambil mengangkat bahu dan pergi. Citra menahan tangis. Dunia malam itu terasa seperti ingin menelannya bulat-bulat. Sementara itu, Alia dan Raka melangkah perlahan menjauhi panggung ketika beberapa teman lama menghampiri. "Alia, maaf ya, kami tadi diam saja," kata seorang teman wanita yang dulu pernah duduk sebangku dengannya. "Kami nggak tahu harus gimana." Alia tersenyum kecil. "Tidak apa-apa kok. Tapi sumpah ya," lanjutnya dengan lirih sambil melirik arah Citra. "Citra tadi keterlaluan banget." Alia menggigit bibir bawahnya. Ia tidak ingin mengungkit lagi, tidak ingin memperpanjang drama. Yang ia inginkan hanya menikmati malam itu tanpa ada rasa sesak di dadanya. Namun meski ia ingin melupakan, bayangan tatapan merendahkan Citra tadi terus muncul di kepalanya. Tatapan yang selama ini sering ia lihat dari banyak orang, bukan hanya dari Citra. Sebuah tangan meraih punggungnya. "Raka, lupakan saja," bisiknya lembut. Alia mengangguk. Ia mencoba. Tapi hatinya masih berat. Di sudut ballroom, Citra masih berdiri terpaku, berharap bisa keluar tanpa menarik perhatian. Namun sebelum ia bisa bergerak, seseorang menyentuh bahunya. "Citra?" Suara itu lembut, tapi tegas. Citra menoleh. "Alia." Tubuh Citra langsung gemetar hebat. Alia?" Suaranya pecah. Aku, maaf. Aku benar-benar nggak tahu. Aku nggak tahu kamu." "Aku tahu," potong Alia pelan. "Kamu nggak tahu kalau aku istri Raka." Citra menunduk makin dalam. Air mata mulai jatuh. Aku salah besar."
Aku nggak pantas ngomong kayak tadi. Aku cuma sombong. Alia melanjutkan dengan nada tidak menghakimi, hanya jujur. Citra terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi tidak ada gunanya. Semua orang mendengarnya, semua orang melihatnya. Dan yang paling parah, bos tertingginya pun tahu. Alia menarik napas panjang. Aku nggak mau menyimpan dendam. Tapi tolong, jangan perlakukan orang seperti tadi lagi. Bukan cuma aku. Siapapun. Kata-kata itu tidak keras. Tidak menusuk. Tidak merendahkan. Tapi bagi Citra, ucapan itu jauh lebih memalukan daripada dimarahi di depan umum. Karena Alia mengatakan kebenaran dengan cara yang Citra tidak mampu balas. Citra menutup wajahnya dan menangis pelan. Aku minta maaf, Alia. Sungguh. Alia hanya mengangguk, lalu pergi sebelum Citra bisa melihat air mata tipis yang ikut jatuh di pelupuk matanya. Baginya, maaf itu cukup. Tetapi luka dari ucapan Citra sebelumnya tetap membekas. Dan rasa harga dirinya yang selama ini ia jaga dengan diam, kini kembali terasa rapuh. Ketika Alia berjalan kembali ke arah Raka, suaminya menatapnya dengan sorot khawatir. Kamu baik-baik saja? Alia mengangguk kecil, meski wajahnya masih menunjukkan sisa emosi. Aku cuma capek. Suaranya nyaris berbisik. Raka menggenggam tangannya erat. Kita pulang setelah ini. Namun sebelum mereka sempat pergi, panitia mengumumkan bahwa sesi makan malam akan segera dimulai. Tepuk tangan lagi-lagi terdengar, gelas-gelas kristal mulai diletakkan di meja-meja panjang yang telah disiapkan. Alia menatap deretan meja itu dengan hati yang campur aduk. Malam yang ia kira akan menjadi malam nostalgia ternyata berubah menjadi malam yang membongkar aib banyak orang, termasuk memperlihatkan siapa yang benar-benar menghargai dirinya dan siapa yang menilainya hanya dari penampilan. Tapi Alia tahu satu hal. Malam ini, semua topeng telah jatuh. Dan hidup setelah reuni ini, tidak akan sama lagi. Musik lembut mulai mengalun dari panggung ketika panitia mempersilakan para tamu menuju meja makan malam. Aroma hidangan hotel yang mewah memenuhi ballroom. Namun suasana di ruangan itu tidak lagi sama seperti awal acara dimulai. Ada rasa sungkan, ada rasa hormat baru, dan ada pula rasa penasaran yang belum tuntas mengenai Alia dan Raka. Namun bagi Alia, semua hiruk-pikuk itu terasa jauh. Yang ia rasakan hanya satu hal, kelelahan emosional yang perlahan menguap berkat genggaman hangat Raka di tangannya. Kita duduk di meja sana, ya? Kata Raka lembut. Alia mengangguk, dan mereka berjalan menuju meja tamu VIP yang baru saja disiapkan panitia ketika mengetahui identitas asli Raka. Beberapa panitia menunduk hormat, lebih dari sebelumnya, seolah takut membuat kesalahan sekecil apapun. Namun Raka hanya mengangguk santai. Ia tidak pernah menyukai perlakuan istimewa berlebihan. Ketika mereka duduk, beberapa teman lama datang menghampiri. Mas Raka, terima kasih banyak atas sambutannya tadi, ujar seorang pria berkemeja putih rapi. Iya, jujur, kata-kata Mas tadi ngena banget. Tambah yang lain. Raka tersenyum kecil. Saya hanya bilang yang perlu saya bilang. Alia ikut tersenyum sopan, meski dalam hati ia masih merasa canggung. Ia tidak terbiasa menjadi pusat perhatian, apalagi dengan cara seperti ini. Beberapa teman wanita yang dulu sering meremehkan Alia kini datang dengan wajah lebih lembut. Alia, kalau kamu capek, kita ngerti kok. Kata salah satu dengan suara pelan. Iya, tadi itu pasti berat banget ya buat kamu. Sambung yang lain. Alia hanya mengangguk kecil. Iya, tapi sekarang aku sudah lebih baik. Mereka tersenyum, sedikit lega. Namun Alia tahu, sebagian dari mereka datang bukan karena benar-benar peduli, tapi karena takut salah bicara seperti Citra. Meski begitu, ia tetap menghargai usaha kecil itu. Lebih baik ada keinginan memperbaiki, daripada tetap memelihara kesombongan. Di sisi ruangan, Citra duduk sendirian di meja paling pojok. Ia tidak lagi berani berdiri, apalagi menghampiri siapapun. Wajahnya masih basah karena air mata, make-upnya berantakan, dan tubuhnya terasa ringan, bukan karena lega, tapi karena kehilangan pegangan. Ia menatap piring kosong di hadapannya, tetapi tidak mampu makan. Setiap kali melihat ke arah Alia dan Raka, dadanya terasa ditarik, seperti mengingatkan betapa rendahnya ia telah merendahkan seseorang yang bukan hanya lebih baik darinya, tetapi juga sebenarnya tidak pernah mengusiknya. Aku bodoh, gumamnya lirih.
Dan itulah kenyataan pahit yang harus ia telan malam itu. Sementara itu, Alia perlahan mulai menikmati hidangan yang disajikan. Suasananya tenang, musiknya lembut, dan meski banyak orang masih melirik arah mereka, Alia mulai merasa sedikit lebih nyaman. Raka, yang duduk di sampingnya, memperhatikan ekspresinya. Masih kepikiran? Tanyanya lembut. Alia memutar garpu di antara jarinya. Iya, sedikit. Raka meraih tangannya di bawah meja, mengusap punggungnya. Kamu sudah sangat kuat malam ini. Kamu nggak perlu lagi mikirin kata-kata orang seperti Citra. Kamu cukup jadi dirimu sendiri. Alia menatap mata suaminya, dan hatinya terasa lebih ringan. Terima kasih. Kamu selalu ada buat aku. Tentu. Raka tersenyum. Itu kewajiban seorang suami. Tapi lebih dari itu pilihanku. Alia tersenyum haru. Setelah hidangan utama selesai, panitia kembali mengambil mikrofon. Terima kasih atas kehadiran semua alumni. Sebelum acara ditutup, kami ingin memberikan penghargaan kecil untuk para tamu spesial malam ini. Alia langsung menegang. Jangan bilang, kita. Tamu spesialnya adalah seluruh alumni yang hadir membawa perubahan dan inspirasi bagi teman-temannya. Alia menghela napas lega. Namun kemudian panitia melanjutkan. Dan secara khusus, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Raka dan Mbak Alia, yang malam ini telah memberikan pelajaran berharga tentang kerendahan hati dan rasa saling menghargai. Hampir seluruh ruangan bertepuk tangan. Alia menunduk malu, sementara Raka hanya tersenyum kecil, memegang tangan istrinya lebih erat. Citra, di sudut ruangan, menutup wajahnya lagi. Ia merasa semakin kecil. Setelah acara benar-benar selesai dan tamu-tamu mulai pulang, Alia dan Raka berjalan keluar ballroom menuju lobi hotel. Udara malam terasa lebih segar, berbeda dengan ketegangan di dalam ruangan. Alia menghela napas panjang. Akhirnya selesai juga. Iya, kata Raka sambil mengusap punggungnya lembut. Ayo kita pulang. Kamu butuh istirahat. Alia mengangguk. Sebelum mereka masuk ke dalam mobil, seseorang memanggil lirih dari belakang. Alia. Alia menoleh. Citra berdiri beberapa meter di belakang mereka. Dengan wajah sembab, langkah goyah, dan suara yang nyaris hilang. Alia, sekali lagi, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Alia memandangnya lama. Mata wanita yang selama ini menghina dirinya kini tampak rapuh dan ketakutan. Alia mengangguk pelan. Aku sudah memaafkanmu. Citra meneteskan air mata baru. Terima kasih. Tapi, Alia melanjutkan lembut, semoga kamu belajar sesuatu dari ini. Citra mengangguk cepat, menunduk, lalu mundur beberapa langkah. Alia kemudian masuk ke dalam mobil bersama Raka. Saat mobil melaju menjauhi hotel, Alia menyandarkan kepala pada bahu suaminya. Mas. Iya. Terima kasih. Sudah melindungi aku. Raka mencium keningnya. Selama aku hidup, nggak akan ada yang bisa merendahkan kamu lagi. Alia tersenyum, menutup mata perlahan. Hatinya hangat. Malam yang melelahkan itu berubah menjadi malam yang membuktikan bahwa cintanya tidak berdiri sendirian. Di luar jendela, lampu-lampu kota berpendar lembut, seolah ikut merayakan akhir dari luka-luka lama yang akhirnya disembuhkan. Dan malam itu menjadi penutup sempurna, bukan hanya untuk reuni itu, tetapi untuk bab lama dalam hidup Alia. Sebuah bab yang ia tinggalkan dengan kepala tegak, hati lebih kuat, dan cinta yang semakin kokoh.